Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam penjelasan operasi hitung bilangan bulat. Nah, langsung saja. Perlu kalian ingat bahwasanya dalam perhitungan operasi hitung bilangan bulat, kalian tidak usah lagi menggunakan garis bilangan jika angka-angka dalam soal itu angkanya nilainya besar, misalkan puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Ya, gunakan saja. Di sini Bu Guru beri contoh 5 jenis operasi hitung bilangan bulat, baik ditambah maupun dikurang. Ini adalah cara mencarinya. Ya, semua sama cara mencarinya jika bentuk soalnya seperti ini, walaupun angka-angkanya berbeda. Contoh untuk soal nomor 1, di sini adalah 5, ya, lihat nomor 1, ditambah negatif 8. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, jika tanda dalam soal ini nilainya berbeda, yang ini bernilai plus, yang ini bernilai negatif, maka cara mencarinya adalah kita lihat nilai angka 8, nilai angka 5 lebih besar yang mana tanpa memperhatikan tanda dulu. Oh, 8 dan 5 besar 8, berarti bisa 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 ini sama dengan 3, ya. Kenapa dikurang? Karena tandanya berbeda. Menghitung bilangan bulat negatif dengan tanda yang berbeda, maka kalian bisa mengurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil, dan hasilnya mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Oh, tandanya 8 negatif, tandanya 5 positif. Berarti hasilnya mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Negatif, berarti negatif 3, ini hasilnya. Soal yang kedua, di sini ada negatif 4 ditambah 6. Nah, di sini kita lihat dulu. Ada tanda negatif di negatif 4 dan tanda positif di 6. Kita lihat. Nah, berarti di sini adalah nilai 6 lebih besar daripada 4. Berarti 6 dikurang 4. Kenapa dikurang? Karena ini mempunyai tanda yang berbeda, ini min, ini plus. Berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Untuk hasilnya kita lihat, ini negatif, ini plus 6, ini negatif 4. Berarti tanda untuk hasil adalah mengikuti tanda bilangan yang besar. Plus, berarti di sini hasilnya 2, karena di sini plus 2 mengikuti 6, ya. Nah, bisa dipahami? Lanjut, yang ketiga. Misalkan contoh soal yang ketiga adalah negatif 10 dikurang 5. Nah, di sini 10 nilainya negatif. Sudah negatif mengurangi 5, berarti negatif 10 dia negatif ditambah negatif lagi 5. Ya. Jika menemukan soal seperti ini, dia sudah sama-sama negatif. Berarti tinggal tambahkan saja 10 tambah 5. Hasilnya adalah 15. Dan karena sama-sama negatif, berarti negatif 15. Oke. Untuk soal yang nomor 4, di sini bisa kalian lihat. 8 dikurang negatif 3. Maka di sini perlu kalian ingat, ini akan keluar dalam soal, ya. 8 dikurang negatif 3. Tanda kurang bertemu tanda negatif. Maka ini berubah jadi plus. Berarti 8 ditambah 3. Maka hasilnya 8 plus dan 3 plus. Maka hasilnya 11. 11 ini adalah plus. Bisa dipahami? Ini 8 ditambah 3, maka hasilnya 11. Ya. Lanjut untuk nomor 5, kita lihat nomor 5 di sini.
Nah, di sini juga sama dengan soal nomor 4, hampir mirip. Di sini negatif 3 dikurang negatif 4. Nah, di sini tanda min bertemu dengan tanda kurang bertemu dengan tanda min berubah jadi plus. Maka operasi hitungnya min 3 plus 4. Nah, ini kembali ke soal nomor 1 dan soal nomor 2. Sama perhitungannya di sini. 3 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, 1 mengikuti siapa? Karena 4 ini nilainya plus dan 3 nilainya min, mengikuti nilai yang besar plus 4, berarti hasilnya plus 1. Nah, seperti ini. Bisa dipahami, ini adalah cara menjawab untuk operasi hitung bilangan bulat. Caranya seperti ini, hanya angka-angkanya saja nanti yang berbeda dalam soal. Perhatikan jenis soalnya, jika sama, gunakan cara seperti ini. Akan Butari berikan contoh soal, misalkan dia soalnya itu ratusan, dengan bentuk yang sama, misalnya negatif 200 ya. Di sini ditambah 176. Nah, kita lihat di sini. Oh, ini sama dengan soal nomor berapa ya? Oh, sama dengan soal nomor 2. Sama kan? Nah, berarti kita tinggal lihat 200 dengan 176 nilainya besar yang mana? Tanpa memperhatikan positif negatif dulu ya. Oh, ternyata besar 200. Berarti 200 dikurang 176. Kenapa tadi dikurang? Karena dia nilainya beda. Yang ini negatif, yang ini positif. Nah, karena nilainya ini berbeda, maka cara menghitungnya boleh dikurang. 200 dikurang 176, 10 dikurang 6, 4. Ini sisa 9. 9 dikurang 7, 2. Karena sudah dipinjam 1, di sini sisa 1. 1 kurang 1, 0. Berarti hasilnya di sini adalah 24. Nah, 24-nya ini negatif atau positif? Kita lihat tandanya baru dimasukkan. Oh, 200 ini negatif. Lalu 176 ini positif. Karena nilai negatifnya lebih besar, maka 24 menjadi negatif 24. Ya kan? Contoh soal yang kedua. Misalnya 121 dikurang negatif 6. Nah, seperti ini bagaimana? Ingat, jika tanda kurang bertemu negatif berubah jadi plus. Berarti di sini langsung saja karena sudah sama-sama plus. 121 plus 6. Tinggal tambahkan 121 ditambah 6. Di sini berarti 7, 1 tambah 6, 2, 1. Berarti 127 nilainya plus atau min? Ya karena ini plus maka hasilnya plus. Contoh soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, misalkan di sini negatif 40 min dikurang negatif atau min 8. Nah, ini seperti contoh soal nomor berapa? Oh, seperti contoh soal nomor 5. Berarti kita masukkan di sini. Negatif 40 ini ubah dulu menjadi ditambah 8. Nah, berubah ya. Di sini tandanya min, di sini plus. Berarti cara mencarinya adalah 40. Di sini Bu Guru di sini ya. Cara mencarinya adalah 40 dikurang 8.
dikurang 10 kurang 8 2, sudah diminta 1, jadi sisa 3. Nah, 32 ini apa? Kita lihat, 40 ini plus, 8 ini min, maka nilai plusnya lebih besar. Oh, sorry. 40-nya itu adalah min. Tadi ini hasilnya berapa? 32. 40-nya ini adalah min, dan 8-nya ini adalah plus. Karena nilai minnya lebih besar, maka 32-nya min. Jadi negatif 40 plus 8, hasilnya adalah 32. Bisa dipahami kalian di sini?